Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Nana Herdiana dan sahabat-sahabat sekalian para mahasiswa. Baiklah, kami dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Ali Aminullah, kemudian Mbak Irawati dan Mbak Wina akan menyampaikan materi mengenai masalah pengangguran. Dalam buku ini ada pada chapter 14. Baik, bicara mengenai pengangguran, ini tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan dalam sebuah penduduk atau sebuah populasi. Kita pahami sebuah populasi ini secara garis besar terdiri dari 2. Pertama ada yang disebut dengan angkatan kerja, dilambangkan dengan L, kemudian ada juga yang bukan angkatan kerja, dilambangkan dengan M. Kemudian angkatan kerja ini terdiri dari 2 kelompok. Pertama adalah orang yang bekerja atau employer. Yang kedua adalah orang yang menganggur atau tidak bekerja, disebut dengan unemployed. Nah, lalu apa yang disebut dengan pengangguran? Nih, dalam perspektif pemerintah, pengangguran itu adalah mereka yang terkena PHK kemudian bekerja lagi, atau orang yang tidak memiliki pekerjaan. Adapun tingkat pengangguran atau dilambangkan dengan U kecil adalah rasio antara jumlah penganggur dilambangkan U besar dengan jumlah angkatan kerja atau L besar. Maka rumusannya adalah sebagaimana dilihat di layar, yaitu U kecil U besar per L besar. Nah, kita baca di dalam layar di sini beberapa rumusan tadi tentang angka pengangguran. Adapun untuk angka partisipasi kerja, ini rumusnya L labor per populasi. Angkatan kerja adalah employer per populasi. Nah, sekarang untuk memahami kenapa terjadi pengangguran, maka kita harus memahami aliran tenaga kerja. Nah, bahwa di dalam aliran tenaga kerja ada unsur-unsurnya, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada pekerja atau employer, yang kedua adalah ada penganggur unemployed, kemudian yang ketiga adalah bukan angkatan kerja atau non. Nah, angkatan kerja di Amerika ini dari mulai usia 16 tahun sampai 64 tahun. Berarti yang bukan angkatan kerja itu sebelum usia 16 tahun atau setelah usia 64 tahun. Baik, aliran yang terjadi sahabat-sahabat sekalian, pertama dari N ke E, artinya dari orang yang bukan angkatan kerja masuk menjadi pekerja. Dia 16 tahun langsung masuk kerja. Nah, berarti ini adalah aliran yang pertama. Kemudian aliran yang kedua adalah E ke N, pekerja yang meninggalkan angkatan kerja, berarti dia adalah yang pensiun, ya, masuk ke usia 64 tahun. Kemudian dari U ke E, artinya penganggur yang masuk menjadi pekerja. Dia sudah lebih dari 16 tahun, kemudian dia menganggur, kemudian dia baru masuk kerja. Ada yang dari E ke U, dari pekerja menjadi penganggur, bisa dipecat atau bisa mengundurkan diri. Kemudian ada yang dari N ke U, dari North bukan angkatan kerja ke U unemployed. Jadi dia masuk 16 tahun, masuk 17 tahun dia jadi penganggur. Kemudian dari U ke N, unemployed, ke North, dia penganggur, kemudian meninggalkan angkatan kerja. Berarti dia menganggurnya adalah sudah lama sampai usia 64 tahun, kemudian dia keluar dari angkatan kerja. Nah, sekarang kita masuk kepada sumber pengangguran. Nah, pengangguran ini secara umum dipersepsikan mereka yang terkena PHK itu dianggap sebagai pengangguran. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan penelitian yang menjadi sumber pengangguran itu paling tidak ada 3. Pertama, orang yang kehilangan pekerjaan atau disebut dengan job losser, yang bisa karena bencana, bisa karena resesi, atau bisa karena apapun. Kemudian yang kedua adalah karena pindah pekerjaan atau job lever. Misalkan seseorang masuk suatu pekerjaan, kemudian dia ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, lalu dia keluar. Nah, itu namanya job lever. Kemudian yang ketiga, orang yang kembali bekerja
setelah di PHK beberapa waktu. Nah, itu juga termasuk ada masa pengangguran. Baik, kita coba lihat contoh kasusnya di Amerika dari tahun 70 sampai 2009. Nah, ini unemployment rate, ini rata-rata pengangguran. Nah, ternyata kalau kita lihat dari mana mereka itu rata-rata pengangguran itu sumbernya. Nah, ada yang job losser, ada yang mereka yang kehilangan pekerjaan 44,3%, kemudian yang job leaver yang pindah pekerjaan ada 13,34%, kemudian ada yang re-entrance, mereka yang di PHK kemudian masuk lagi. Nah, kemudian new entrance, ya mereka yang baru masuk pekerjaan. Jadi ternyata tingkat pengangguran itu adalah bukan hanya sekedar yang di PHK, tetapi ada unsur yang lain yang mempengaruhinya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh aliran tenaga kerja ini terhadap pengangguran? Tadi sudah kita bahas mengenai peralihan-peralihannya. Nah, U di sini adalah tingkat pengangguran. Nah, F ini adalah fungsi persamaan. Nah, kita lihat ketika E ke N, ketika employer ke North, berarti ketika seorang pekerja keluar menjadi bukan angkatan kerja, berarti pensiun, berarti akan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Yang kedua, ketika N ke E, dari North, dari bukan angkatan kerja, kemudian dia pindah menjadi pekerja, nah dia akan berpengaruh negatif terhadap angka pengangguran. Kemudian dari U ke N, unemployment ke North, nah jadi penganggur masuk menjadi keluar dari angkatan kerja, maka dia akan berpengaruh negatif. Nah, kemudian bagaimana dari North, dari bukan angkatan kerja ke unemployment, ke pengangguran. Nah, dia akan memberikan kontribusi positif terhadap tingkat pengangguran. Nah, kemudian dari employer ke unemployer, berarti dari pekerja menjadi menganggur, otomatis dia akan memberikan kontribusi positif terhadap tingkat pengangguran. Kemudian dari unemployer ke employer, dari penganggur menjadi pekerja, dia akan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Nah, ini makna-makna persamaan yang tadi saya terangkan bisa dilihat pada layar berikut ini. Nah, contoh sekarang di Amerika ya, pada tahun 2006 ini penelitiannya. Nah, orang yang dari pekerja dia meninggalkan angkatan kerja itu sebanyak 3 juta. Kemudian orang yang dari bukan angkatan kerja masuk jadi penganggur ini 1,4 juta. Nah, kemudian dari penganggur masuk menjadi pekerja itu ada 1,8 juta. Kemudian dari pekerja menjadi penganggur karena dipecat dan yang lain-lainnya ada 1,4 juta. Kemudian dari bukan angkatan kerja menjadi pekerja, berarti ini pekerja baru, itu adalah 2,8 juta. Nah, kemudian dari bukan pekerja ke penganggur, berarti dia baru masuk angkatan kerja tetapi belum bekerja. Ini adalah ada 1,4 juta. Nah, ini contoh aliran-aliran pengangguran ya di Amerika. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengangguran friksional. Nah, apa pengangguran friksional ini? Itu adalah pengangguran yang terjadi pada seseorang ketika mencari pekerjaan yang cocok, atau ketika dia masa menunggu waktu dia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang lebih tinggi upahnya. Nah, ini disebut pekerjaan atau pengangguran friksional. Jadi mereka sudah bekerja lalu keluar,
kemudian dia mencari pekerjaan baru yang lebih baik, nah maka masa menunggu itu disebut dengan pengangguran friksional. Atau pekerja baru ketika menjalani proses untuk memperoleh pekerjaan yang tepat. Ya, pekerja yang baru, kemudian dia training dulu dan yang lain-lain, belum masuk menjadi pekerja yang resmi, maka masa-masa itulah disebut dengan pengangguran friksional. Nah, apa yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya pengangguran friksional? Kita pahami bahwa pasar tenaga kerja kompetitif ini adalah terjadi apabila dalam posisi seimbang antara jumlah tenaga kerja yang diminta dengan jumlah tenaga kerja yang dipasok dengan upah sesuai pasar. Jadi yang minta tenaga kerja jumlahnya misalkan 100, kemudian pekerja yang mengajukan pekerjaan juga adalah 100, kemudian orang atau upah yang diterima pun adalah sesuai dengan upah pasar atau disebut dengan UMK. Nah, itulah disebut dengan pasar seimbang. Nah, kalau dibuat persamaan, maka kita lihat unsur-unsur sebagai berikut. Ada D, permintaan tenaga kerja, kemudian ada penawaran tenaga kerja, ada lapangan kerja, kemudian ada tingkat upah. Nah, maka ketika terjadi keseimbangan antara 4 unsur ini, maka secara agregat, gitu ya, maka negara itu tidak dianggap sebagai terjadinya pengangguran. Nah, namun dalam realitasnya sebenarnya ada kasus-kasus seperti halnya tadi. Dia sudah dapat kerja, kemudian ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Nah, maka ada masa menunggu. Nah, di sanalah kemudian terjadi pengangguran. Nah, apa yang menjadi problem dasarnya pengangguran friksional ini terjadi? Ini karena persoalan informasi antara calon pekerja dengan perusahaan. Misalkan begini, ada seorang pekerja yang berkeahlian di bidang mesin dan dia menginginkan bekerja di mesin. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan informasi tentang pekerjaan itu. Pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang lain, ya terima saja. Atau sebaliknya, perusahaan yang akan yang membutuhkan orang yang ahli di bidang mesin, tetapi kemudian orang yang melamarnya itu adalah ternyata bukan ahli mesin semuanya. Ya dengan terpaksa karena dibutuhkan pekerja, dia menerima tidak sesuai dengan kriteria. Nah, inilah problemnya, problem dasar dari terjadinya friksional itu, karena arus informasi yang tidak lancar. Ingin